hubungan jiwa dengan jasad, bahwa jiwa itu sesuatu yang gaib, tidak terlihat, metafisik, dan jiwa ini berbeda dengan jasad. Tentunya dia berdiri sendiri, tetapi dia ada kaitan dengan jasad. Dan jiwa ini bersifat dat, bukan keadaan. Hanya saja jiwa ini memiliki fakultas-fakultas, memiliki keadaan-keadaan. Dan jiwa ini memang memerlukan jasad. Tentunya begitu. Sehingga jiwa ini bisa mempengaruhi jasad. Seseorang bisa sakit karena jiwanya lemah. Begitu pula sebaliknya, seseorang bisa sembuh karena kekuatan jiwanya yang menginginkan kesembuhan itu, kekuatan kemauan. Seseorang berjalan dengan kayu, sebatang kayu di atas bidang datar yang mungkin sejengkal, atau bidang datar yang tidak ada batasnya jauh, yang tidak ada jarak yang jauh, mungkin akan berhasil. Tetapi seseorang ketika meletakkan kayu di atas jurang yang dalam, kemungkinan dia akan takut dan kemungkinan dia akan terjatuh. Begitulah jiwa itu membawa jasad kita. Dan juga jiwa yang kuat ini bisa, selain mempengaruhi diri kita sendiri dan jasad kita sendiri, bisa mempengaruhi orang lain. Di sini kemungkinan adanya fenomena hipnotis dan sugesti. Disitulah bukti adanya fenomena hipnotis dan sugesti. Kekuatan jiwa seseorang itu bisa mempengaruhi individu lain. Dari sini ada fenomena hipnotis, sugesti, bahkan sihir. Ketika seseorang memiliki jiwa yang kuat, berbicara dengan jiwa yang lemah, maka jiwa yang lemah itu akan terpengaruh oleh jiwa yang kuat. Begitu kan? Makanya kita itu mesti memupuk kekuatan jiwa kita dan mesti memiliki kemauan yang kuat untuk sesuatu. Karena kemauan yang kuat dengan jiwa yang kuat itu mempengaruhi keadaan individu kita dan individu-individu yang lain, serta mempengaruhi juga dengan keadaan alam. Ketika kita memiliki jiwa yang kuat, kemauan yang kuat, kemungkinan besar impian, harapan, dan cita-cita akan tercapai. Tetapi ketika kita lemah dalam kemauan dan jiwa kita lemah, maka kemungkinan usaha kita akan lemah pula dan sesuatu itu tidak akan tercapai. Impian, cita-cita, harapan kita itu tidak akan tercapai. Sehingga jika Anda ingin menyatakan cinta kepada seorang cewek, mesti memiliki jiwa yang kuat agar cinta itu berhasil. Dipahami ya, mesti memiliki kepercayaan diri yang kuat dan keyakinan yang kuat bahwa sesuatu itu bisa berhasil. Dipahami? Seperti tadi ketika kita meletakkan kayu di ketinggian hanya misalnya sejengkal atau beberapa jengkal saja, kemungkinan kita akan berhasil. Tetapi ketika kita meletakkan sebatang kayu,
di ketinggian sejengkal atau 3 jengkal atau beberapa jengkal, kemudian kita berjalan di atasnya, kemungkinan besar kita akan berhasil. Tetapi ketika kita meletakkan kayu di atas jurang yang tinggi, kemungkinan kita akan gagal. Karena sebelum kita melintas, jiwa kita sudah ada rasa takut. Semoga sehat selalu dan Anda penuh keberkahan ya. Ini bukti bahwa jiwa itu mempengaruhi jasad. Sehingga jiwa yang kotor bisa mempengaruhi orang lain. Makanya pergaulan itu kan berpengaruh ketika kita bergaul dengan jiwa-jiwa yang memiliki hasud, iri dengki, sombong dan lain-lainnya, kemungkinan kita akan tertular dengan sifat-sifat itu. Makanya sifat itu menular. Tapi ketika kita bergaul dengan seseorang yang memiliki jiwa yang baik, sosial, dan seorang yang jujur, memiliki integritas yang tinggi dan kemauan yang kuat, kita juga akan tertular oleh sifat tersebut, sehingga kita akan terbawa dengan kejujurannya, dengan kebaikannya, dengan sifat sosialnya kepada orang, sifat dermawannya, begitu kan? Coba saja Anda rasakan. Begitu pula ketika kita menyatakan cinta. Ketika jiwa kita lemah, sebelum menyatakan sudah takut gagal, maka tentunya akan gagal. Begitu juga berdagang, berusaha, harus memiliki jiwa yang kuat. Karena jiwa yang kuat itu mempengaruhi individu kita sendiri, pribadi kita sendiri, mempengaruhi jasad kita sendiri, juga jasad orang lain, juga situasi dan kondisi di suatu tempat tersebut. Menentukan keberhasilan di tempat tersebut. Begitu, selain kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita juga harus mengusahakan memiliki jiwa yang kuat. Semoga sehat selalu dan penuh keberkatan. Amin.